Jiang Cheng dulunya adalah legenda dunia game. Seorang master yang memenangkan kejuaraan 2 kali, menciptakan banyak momen epik yang diingat jutaan pemain. Namun hidupnya berubah drastis setelah kecelakaan mobil yang menghancurkan karirnya. Dengan tubuh yang lemah dan beban finansial yang menumpuk, Jiang terpaksa menjadi seorang leveler, bekerja keras dalam game untuk membantu pemain lain menaikkan level karakter mereka. Saat game revolusioner The Wilderness dibuka untuk uji coba publik pada tahun 2025, Jiang adalah salah satu tester pertamanya. Namun, setelah menyelesaikan misi besar selama 42 jam tanpa henti, ia mengalami kematian mendadak. Ketika Jiang membuka mata, ia tidak mendapati dirinya di dunia yang dikenalnya. Yang ia lihat hanyalah tubuh kerangka kaku. Ia telah berubah menjadi skeleton. Dunia sekelilingnya terasa aneh namun familiar, seperti mimpi buruk yang nyata. Sebuah suara wanita tiba-tiba membangunkan lamunan Jiang. "Hei, apa yang kau lakukan? Cepat bergerak. Kalau kau tetap diam, kita akan mati di sini." Wanita itu, seorang penyihir muda bernama Violin, memandang Jiang, atau lebih tepatnya makhluk summonnya, dengan tatapan marah. Tapi Jiang, yang kini menjadi skeleton knight tingkat rendah, tidak mempedulikannya. Ia masih bingung dan terus bertanya-tanya, apa yang terjadi? Apakah ini dunia setelah kematiannya? Ataukah dunia dalam game The Wilderness? Pertanyaan itu terjawab ketika seekor zombie wolf elite muncul dari kegelapan. Matanya yang bersinar merah mengancam keduanya. Violin, yang terlihat panik, berteriak, "Cepat hadapi dia, skeleton bodoh!" Jiang mendengar perintah itu, tetapi tubuh kerangkanya bergerak dengan lamban. "Siapa wanita ini yang berani-beraninya memerintahku?" gumamnya dalam hati. Namun, tidak ada waktu untuk protes. Serigala itu melompat ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Jiang, mengandalkan refleks dan pengalaman dari kehidupannya sebagai gamer, menyambar pedang yang tergantung di pinggangnya. Ia mencoba melawan, tetapi dengan satu serangan saja, tubuh kerangkanya hancur berkeping-keping. Ia tidak percaya bagaimana bisa dirinya yang dulunya hebat kini menjadi begitu lemah. Ketika ia terkapar, sesuatu dalam dirinya memberontak. Ia menolak untuk mati lagi. Tidak seperti ini, tidak secepat ini. Pikiran-pikiran masa lalunya berputar. Aku dulunya seorang juara, seorang legenda. Tetapi kecelakaan itu merenggut segalanya dariku. Aku mati sebagai pecundang di kehidupan sebelumnya. Tapi kali ini, aku tidak akan menyerah. Tiba-tiba, sebuah layar sistem muncul di depan matanya. Mendeteksi keinginan hidupmu yang sangat kuat. Sistem evolusi tingkat dewa diaktifkan. Kamu dalam kondisi kritis. Mengaktifkan paket hadiah khusus. Nilai hidupmu telah pulih. Pertarungan berlangsung cepat. Dengan kekuatan barunya, Jiang menyerang zombie wolf elite itu tanpa ampun. Dalam beberapa serangan, monster itu jatuh ke tanah, mati di bawah pedang kerangka miliknya. Violin hanya bisa melongo, tidak percaya apa yang baru saja dilihatnya. Bagaimana bisa skeleton knight tingkat rendah yang kupanggil begitu kuat? Pikirnya dalam hati. Namun Jiang tahu, ini baru awal. Dengan sistem evolusi baru ini, ia bersumpah untuk mengambil kendali atas takdirnya. Ia tidak hanya akan bertahan di dunia ini, ia akan menjadi makhluk terkuat yang pernah ada. Kisah baru Jiang Cheng sebagai Skelly, sang skeleton knight, baru saja dimulai. Setelah berhasil mengalahkan monster serigala zombie elite, Violin memandangi summon miliknya dengan takjub. Dalam hatinya, ia berpikir, makhluk summon ini terlalu hebat. Membunuh monster yang lebih kuat dari level kita bukan lagi mimpi. Dengan penuh semangat, ia mulai mengumpulkan item drop yang ditinggalkan monster tersebut. Uang, bahan, dan perlengkapan yang berharga kini menjadi miliknya. Di saat yang sama, Jiang terus berhadapan dengan monster lain. Pedangnya menari di udara, membantai serigala-serigala zombie tanpa henti. Ini terlalu berlebihan.
Gumam Violin, hampir tak percaya dengan apa yang ia saksikan. Namun Jiang, atau Skelly, tetap fokus pada pertarungannya. Dalam hatinya, ia berpikir, tubuh tulang ini, aku sudah mulai beradaptasi. Monster zombie wolves di daerah pemula ini tak lagi bisa mengancamku. Tapi aku masih tidak percaya. Aku bereinkarnasi menjadi skeleton di game The Wilderness. Jiang menyadari bahwa Violin adalah seorang pemain yang telah memanggilnya. Sebagai skeleton, ia tak memiliki pita suara untuk berbicara, sehingga semua pertanyaan dan pikirannya hanya bisa ia simpan sendiri. Namun, yang lebih mengejutkan baginya adalah keberadaan sistem evolusi tingkat dewa yang baru saja diaktifkan. Selama aku terus membunuh monster, atau bahkan manusia, aku bisa berevolusi, pikir Jiang. Tapi aku hanya skeleton knight tingkat rendah. Kalau terus berevolusi, apa aku bisa menjadi makhluk yang lebih kuat? Pikirannya terhenti saat layar sistem muncul di depan matanya. Mencapai 100 poin evolusi, tuan rumah dapat berevolusi menjadi skeleton knight pedang. Apakah ingin melanjutkan? Tanpa ragu, Jiang memilih iya. Seketika tubuhnya mulai bersinar dan layar sistem menampilkan sedang berevolusi. Perlindungan evolusi 3 detik diaktifkan. Semua atribut meningkat 80%. Batas nyawa dan mana meningkat 80%. Selamat. Anda telah berevolusi menjadi skeleton knight pedang tingkat 2. Energi baru mengalir dalam tubuh tulangnya. Jiang memandangi pedang barunya yang kini lebih panjang dan kokoh dengan aura yang memancar dari bilahnya. Ia mengayunkan pedang itu untuk mencobanya. Panjangnya pas, kekuatannya sempurna. Dengan ini, aku jauh lebih kuat dibanding makhluk atau pemain level setara. Namun, Jiang sadar posisinya sebagai makhluk summon yang memiliki kesadaran akan menjadi masalah. Jika pemain lain tahu bahwa aku memiliki pikiran sendiri, mereka pasti mengincarku. Aku harus menjadi lebih kuat. Kekuatan absolut adalah satu-satunya jalan untuk bertahan di dunia ini. Ia memutuskan bahwa melawan monster di area pemula ini tak lagi berguna. Aku harus mencari tantangan yang lebih besar untuk mengumpulkan poin evolusi. Sementara itu, Violin sibuk mengumpulkan semua hadiah dari monster yang telah Jiang kalahkan. Ia terlihat begitu bersemangat. Hey, little skeleton, kamu berubah, ya? Pedangmu juga beda. Apa kamu naik level? Atau kamu mutasi? Wah, hebat banget. Tunggu aku selesai mengambil semua barang ini. Kita tunggu gelombang monster berikutnya, lalu jual bahan-bahan ini. Kita bisa kaya dalam semalam. Ucapnya sambil tersenyum lebar. Namun Jiang tahu, waktu mereka terbatas. Monster di sekitar area ini sudah hampir habis, dan pemain lain pasti akan segera datang. Jika pemain senior atau guild besar muncul, kita akan dalam masalah besar. Dunia ini belum punya sistem larangan untuk membunuh pemain lain. Kalau gadis bodoh ini mati, aku juga mungkin akan ikut lenyap. Aku harus mengambil tindakan sebelum itu terjadi. Tanpa peringatan, Jiang mengangkat violin yang masih merengek dan menaruhnya di pundaknya. Ia mulai berjalan menuju lokasi baru. Heh, little skeleton, apa yang kamu lakukan? Turunkan aku. Aku masih punya banyak bahan yang belum diambil. Itu semua bisa dijual untuk mendapatkan uang banyak. Protes violin sambil meronta. Namun Jiang tetap diam, melangkah cepat menuju tujuannya. Gunung Beruang, tempat bos tersembunyi berada. Dalam hati, ia berpikir, aku yang bereinkarnasi ini tak lagi punya ikatan. Semua yang kudapatkan di dunia ini adalah milikku. Bos tersembunyi itu, aku akan mengalahkannya dan merebut semua harta langka yang ada. Ketika mereka tiba di Gunung Beruang, Jiang melihat pemandangan yang mengejutkan. Beberapa pemain tergeletak tak bernyawa di tanah, korban dari bos monster yang menguasai wilayah itu. Namun Jiang tidak gentar. Ia menggenggam pedangnya dengan erat, dan dalam hatinya, ia bersumpah, ini adalah awal dari perjalanan untuk menguasai dunia ini. Aku akan menjadi makhluk terkuat, apapun yang terjadi. Dengan tatapan tajam, ia melangkah maju, siap menghadapi rintangan berikutnya.
Di tengah gunung beruang, suasana semakin mencekam. Beberapa pemain yang masih hidup berlarian menyelamatkan diri. Wajah mereka pucat diterangi cahaya mata merah gelap milik bos beruang. Aura kegelapan yang pekat terpancar dari tubuh raksasa itu, membuat seisi hutan seolah diliputi bayangan kematian. Bos beruang mengaum keras, mengguncang pepohonan di sekitarnya. Sebelum berlari ke arah Jiang dan Violin dengan kecepatan mengerikan, Violin memekik ketakutan, tubuhnya gemetar. Aku sudah bilang tempat ini terlalu berbahaya. Bahkan pemain level 5 tidak sanggup melawan bos ini. Ayo kabur, kalau kita mati, semua material yang kita dapatkan akan hilang. Namun, dari sorot matanya terlihat bahwa ia lebih mengkhawatirkan barang-barang rampasannya daripada keselamatannya sendiri. Sementara itu, Jiang menatap bos beruang itu dengan penuh ketenangan. Dalam hatinya ia berpikir, beruntung sekali. Pemain-pemain yang berjaga di sini sudah dikalahkan oleh bos. Dengan begitu, aku bisa memanfaatkan situasi ini sepenuhnya. Mereka bahkan sudah menyelesaikan persyaratan untuk memanggil pos tersembunyi ini tanpa peringatan yang mengangkat Violin dari pundaknya dan melemparkannya ke tanah. "Hei, kau memberontak lagi!" protes Violin dengan kesal. "Aku ini tuanmu, tahu." Namun kata-katanya langsung terhenti ketika ia menyadari bahwa mereka kini dikelilingi oleh beberapa monster beruang lainnya. Jiang menatap kawanan monster itu tanpa rasa takut. "Bagus, semua sudah berkumpul di sini," pikirnya. Violin yang masih terpaku oleh rasa takut kembali berteriak, "Skeleton kecil, aku mohon padamu. Ayo kita kabur secepatnya." Tapi Jiang tidak memperdulikannya. Sebagai gantinya, ia maju dengan kecepatan tinggi, pedangnya berkilauan, menyerang salah satu monster beruang. "Kenapa kau tidak mendengarkan saranku?" teriak Violin frustasi. Pertarungan dimulai. Jiang bergerak gesit, memanfaatkan kecepatannya untuk menghindari serangan brutal para monster. Pedangnya menebas tepat di titik-titik lemah lawannya, membuat beberapa monster roboh dalam sekejap. Hutan bergemuruh oleh dentuman dan auman para beruang, tetapi Jiang tetap tak gentar. Violin menyaksikan dengan mulut ternganga. Bahkan para bos ini tidak mampu melukainya. Gumamnya tak percaya. Ia mulai menyadari bahwa makhluk summon miliknya jauh lebih kuat dari yang pernah ia bayangkan. Jiang tidak hanya mampu bertahan dari serangan mereka, tetapi juga mengalihkan perhatian semua monster membuat Violin tetap aman. Namun, saat Jiang melukai salah satu lengan bos utama, monster itu mengaktifkan skill khususnya, yaitu gelombang listrik bertegangan tinggi. Arus listrik menyebar ke sekeliling, mematikan bagi siapapun yang terkena. Skill itu terkenal sebagai pembunuh pemula di kalangan pemain, karena satu serangan saja bisa melumpuhkan dan membuat pemain rentan diserang. Violin yang panik bergerak maju untuk mencoba menyelamatkan Jiang. Namun Jiang tetap tenang, berpikir dalam hati, mereka tidak tahu satu hal penting. Sebagai makhluk undead, aku tidak memiliki otot atau darah. Aku kebal terhadap listrik rendahan ini. Jiang menunggu selama 3 detik, waktu aktif skill listrik itu, lalu langsung menyerang dengan kekuatan penuh. Pedangnya menusuk langsung ke kepala bos utama, menembus tengkorak tebalnya. Dengan auman terakhir yang menggetarkan, bos utama itu jatuh ke tanah, mati di tangan Jiang. Monster-monster beruang yang tersisa menjadi semakin gelisah. Namun bagi Jiang, ini adalah keuntungan. Semakin mudah aku menghabisi mereka. Setiap monster yang mati mendekatkanku pada evolusi berikutnya. Jiang terus melancarkan serangan mematikan. Satu demi satu monster jatuh tak berdaya. Violin hanya bisa terpana. Dalam pikirannya, ia mulai membandingkan kemampuan Jiang dengan salah satu gamer legendaris, Jiang Cheng, seorang pemain terkenal dari game The Wilderness. Apa mungkin skeleton ini adalah Easter egg yang dirancang oleh pengembang game untuk menghormati Jiang Cheng? Pikirnya penuh keraguan. Setelah semua monster dikalahkan, layar sistem muncul di depan Jiang. Poin EXP 490 Panos 1000. Kekuatan Tuhan sungguh luar biasa. Rute evolusi tersembunyi telah terbuka.
Butuh 2000 poin Ngevolution untuk membuka jalur tersebut. Apakah Anda ingin melanjutkan? Tanpa ragu, Jiang memilih ya. Tubuhnya kembali diselimuti cahaya evolusi, dan layar sistem menunjukkan rute evolusi tersembunyi dipilih. Semua atribut akan meningkat secara signifikan. Jalur ini membutuhkan investasi besar, tetapi menjanjikan kekuatan luar biasa di masa depan. Jiang berpikir dalam hati, pilihan ini memang memakan waktu dan usaha, tapi hasilnya pasti sepadan. Aku akan menjadi makhluk summon terkuat. Namun, belum selesai Jiang menikmati kekuatannya, layar sistem muncul dengan peringatan. Bos tersembunyi telah muncul di dekat Anda. Jiang tersenyum tipis, menatap ke arah suara gemuruh yang mendekat. Menarik. Bos tersembunyi di Gunung Beruang akhirnya muncul. Dengan persyaratan pemicu seketat ini, hanya sedikit pemain yang bisa bertemu dengannya. Tapi aku akan menghadapinya. Setelah evolusiku selesai, ini baru awal dari perjalananku. Saat Jiang memutuskan untuk menemui Violin, ia melihat sekelompok orang sedang menyelidiki mayat beruang yang baru saja dikalahkan oleh Jiang. Salah satu dari mereka berkomentar bahwa telah terjadi bug dalam game karena semua monster tiba-tiba menghilang. Namun, orang lainnya menegaskan bahwa monster-monster tersebut telah dibunuh dengan rapi. Dengan suara marah, pemimpin kelompok itu berkata, "Dasar bodoh. Jelas ini pertanda bahwa seseorang telah membunuh semua monster di wilayah Guild Tiger Hunting kita. Lihatlah mayat monster beruang ini. Sial, bajingan mana yang berani membunuh semua monster di sini?" Salah seorang anggota kelompok berspekulasi bahwa ini mungkin ulah dari orang-orang Guild Brawler. Kudengar wakil Guildmaster pernah bertarung melawan mereka di lembah. Guildmaster pernah bilang, jika kita bertemu salah satu dari mereka. Namun, sebelum orang itu bisa menyelesaikan kalimatnya, pemimpin kelompok itu marah dan menggenggam baju orang tersebut. "Kalau kau berani memberitahukan hal ini pada Guildmaster, kubunuh kau." Dengan ketakutan, orang itu berjanji untuk tidak mengatakan apa-apa. Pemimpin kelompok tersebut kemudian memerintahkan anggotanya untuk mencari pelaku di sekitar mayat monster sebelum ia menghilang. Ia yakin bahwa pelaku masih berada di dekat mereka dan menekankan bahwa sementara itu, orang yang diancam oleh pemimpin kelompok pergi menjauh, mengeluh sambil berpikir, "Kakak hanya bisa memerintah, bagaimana cara menemukan pelakunya?" Ia merasa frustrasi. "Kalau monster beruang masih ada, aku yakin mereka pasti berkeliaran di sini menyerang kita." Tiba-tiba, matanya tertuju pada sosok seorang wanita yang tampak asyik mengambil item drop dari mayat-mayat monster beruang. Dengan cepat, ia menghampiri Violin dan menanyakan dari guild mana dia berasal. Violin terkejut melihat seorang player di belakangnya. Tanpa ragu, orang itu berteriak menanyakan identitasnya sambil bersiap-siap menyerang dengan pedangnya. Namun, pemimpin kelompok segera menghentikannya. "Aku menemukan seseorang yang mencurigakan," teriak orang itu. Dengan wajah polos dan tanpa menunjukkan rasa takut, Violin menjawab, "Aku kesini mencari makhluk summonku. Dia kabur, jadi aku mencarinya." "Oh, makhluk summon bisa kabur? Baru kali ini aku mendengarnya," balas pemimpin kelompok dengan nada mengejek. "Berhentilah berpura-pura. Di mana anggota tim yang lain?" Kelompok itu tidak mengetahui bahwa Violin adalah seorang solo player, dan mereka tetap percaya bahwa dia datang bersama timnya. "Aku tidak punya tim. Aku datang ke sini bersama summonku," tegas Violin. "Baiklah, Shadowbird, tangkap dia. Jangan biarkan dia kabur atau bunuh diri lalu offline. Dan juga tanyakan di mana lokasi teman-temannya," perintah pemimpin. Shadow, dengan tatapan yang mengintimidasi, bersiap menangkap Violin. "Mau apa kalian?" tanya Violin, mencoba mengeluarkan sihirnya untuk melawan. Melalui skill investigasi, Shadow memastikan bahwa Violin tampaknya tidak berbohong. Gadis ini adalah necromancer level 9. Sepertinya dia tidak mampu membunuh seekor beruang sendirian. Luka di mayat beruang itu rapi dan akurat. Mungkin dilakukan oleh player bersenjata pedang. Yang jelas, ada player lain yang menyelesaikan dungeon ini. Pemimpin kelompok berkata, "Dia mungkin hanya seorang pemungut item yang tidak sengaja memasuki wilayah beruang." "Baiklah, dia milik kalian.
Lakukan sesuka kalian. Shadow merasa senang mendengar perintah tersebut dan ingin membawa violin pergi. Namun tiba-tiba Jiang muncul dengan tatapan yang seram dan mendominasi. Violin terdiam, menutup matanya sambil berdoa dalam hati. Skeleton kecil, kenapa kamu belum datang? Aku sudah tidak kuat dengan semua ini. Dengan cepat, Jiang menyerang Shadow yang hendak mengerjai violin. Shadow terjatuh, dan violin tidak bisa menahan tangisnya melihat Jiang datang. Tengkorak kecil, akhirnya kamu kembali. Aku terus berpura-pura kuat dari tadi, tapi aku tidak bisa menahannya lagi. Shadow terkejut dalam hati. Bagaimana mungkin prajurit tengkorak mampu menyergap Shadow Bird? Jiang membawa violin pergi meninggalkan mereka. Pemimpin kelompok marah karena anggotanya membiarkan violin dan Jiang kabur. Dengan suara lantang, ia segera memerintahkan kelompoknya untuk mengejar mereka. Meski violin terus berteriak meminta Jiang untuk menurunkannya agar bisa lari sendiri, Jiang tetap menggendong violin sambil berlari cepat, menghindari kejaran kelompok tersebut. Tengkorak kecil, kenapa kamu tidak menurunkanku saja? Aku bisa lari sendiri, dan aku juga bisa membantumu menyerang mereka. Rengek violin. Namun, Jiang tidak menanggapi dan terus berlari. Dalam hati, violin bertanya-tanya. Tidak mungkin, tengkorak kecil tidak mau meninggalkanku? Apa dia punya perasaan yang sama denganku? Meski dia tengkorak, dari dekat dia terlihat sangat tampan. Namun, violin segera menepis pemikirannya. Menyadari bahwa Jiang tetaplah seorang tengkorak. Karena mereka terus dikejar, Jiang akhirnya melemparkan violin ke semak-semak, lalu berlari sendirian, membiarkan kelompok itu mengejar dirinya. Violin menyadari bahwa Jiang sengaja melakukan ini untuk memancing mereka menjauh. Setelah mereka cukup jauh, Jiang berhenti berlari dan bersiap untuk melawan. Tak ada pilihan lain selain menyerang mereka. Batin Jiang. Ada petarung jarak dekat yang akan menekanku, dan petarung jarak jauh yang mengamati dan menggangguku. Mereka memang tim yang dibuat untuk membunuh player lain dan menjarah barang-barang. Untungnya, serangan diam-diam. Jiang sebelumnya telah melemahkan archer mereka. Sialan, tidak kusangka kita ditipu oleh wanita itu. Geram pemimpin kelompok. Tak kusangka dia bisa memerintah summonnya semudah itu. Waspadai sekitar kalian. Dia mungkin bersembunyi di sekitar sini. Pemimpin kelompok itu berpikir dalam hati. Tak kusangka dia mampu membunuh monster sendirian sebanyak itu dalam waktu singkat. Apa dia ingin menaikkan level? Atau mencari material? Ada yang tidak beres. Dan bagian hutan itu membuatku merinding. Kita harus mengumpulkan informasi sebelum menyerangnya. Pemimpin memerintahkan Shadow Bird untuk segera menggunakan skillnya untuk menyelidiki sekitar. Namun, saat melihat Shadow terluka karena serangan Jiang sebelumnya, Shadow marah dan melemparkan beberapa belati beracun ke arah Jiang. Jiang dengan mudah menangkisnya. Melihat kehebatan Jiang, pemimpin memutuskan untuk menyerang bersama-sama. Mereka semua maju menyerang Jiang dengan kekuatan penuh. Pemimpin menyerang dengan pedangnya, diikuti oleh serangan archer dengan belati beracun. Namun, serangan mereka dapat dihindari dengan mudah oleh kecepatan Jiang. Tiba-tiba, tanda-tanda muncul di para player, menandakan bahwa mereka telah menarik perhatian bos tersembunyi Gunung Beruang, Raja Gunung Beruang. Ternyata Jiang sengaja memancing mereka agar bisa menarik perhatian bos tersembunyi. Dengan tubuh yang sangat besar dan mata yang memancarkan kegelapan, bos tersembunyi langsung menyerang kelompok itu dengan brutal. Satu serangan bos dapat membunuh archer mereka. Kenapa ada bos tersembunyi tiba-tiba muncul di sini? Batin pemimpin kelompok. Sejak awal target wanita itu adalah bos tersembunyi ini. Bos tersembunyi meraung, mengeluarkan aura kekuatannya yang sangat besar. Pemimpin kelompok langsung memerintahkan yang lain untuk mundur, karena bos tersembunyi bukan tandingan mereka. Namun, bos tersembunyi tidak membiarkan mereka pergi begitu saja. Ia menyerang dengan sihir gravitasi, membuat para player tidak bisa bergerak. Dari balik pohon, Jiang berkata dalam hati, "Oh, aku ingat sekarang, Ferocious Bear Boss memiliki skill Sandstorm Domain dan Ferocious Bear's Berserker Roar.
memang sangat sulit diatasi. Skillnya biasanya tidak bertahan lama. Kita lihat berapa lama mereka bisa bertahan. Player yang hendak menyerang bos tersembunyi merangsak mundur sambil berkata dalam hati, "Sial, kami dipermainkan wanita itu lagi. Wanita itu tahu kalau ada bos di sini. Dia sengaja menggunakan semuanya untuk memancing kami ke sini." Salah satu player melihat Jiang berdiri di balik semak-semak. Summonnya masih di sana. Apa wanita itu sedang menonton kami dari sana? Efek skill gravitasi bos tersembunyi akhirnya hilang, dan mereka semua berlari menjauh. Pemimpin kelompok berkata dalam hati sambil kabur, "Kami kalah telak. Tidak kusangka ada orang yang menemukan bos tersembunyi Gunung Beruang. Kami harus mundur secepat mungkin dan melapor pada Guildmaster." Namun, saat mereka sedang berhamburan melarikan diri, tiba-tiba Jiang menyergap mereka dengan pedangnya. Pemimpin kelompok yang terbunuh sempat berkata dalam hati, "Apa yang terjadi? Aku dibunuh oleh makhluk Samon. Bajingan. Jalan itu memang bajingan anjing. Aku harus melaporkan informasi bos tersembunyi ini dan masalah terkait wanita itu pada Guildmaster." Tiba-tiba, layar sistem muncul. Player Hyena telah mati. Anda telah mendapatkan 20 poin evolusi. Poin evolusi telah terpenuhi. Apakah Anda ingin berevolusi? Pada saat yang sama, bos tersembunyi sedang melompat sambil berteriak menakutkan ke arah Jiang, berniat menyerangnya. Namun, Jiang tetap tenang dan memilih untuk segera melakukan evolusi. Saat monster itu hendak menggigit Jiang dengan taringnya yang besar dan tajam, sesuatu terjadi. Jiang telah menyelesaikan evolusinya. Dengan mudah, ia mengangkat taring raksasa monster itu menggunakan tangan kirinya, seolah beban itu tak berarti. Di saat yang sama, layar sistem muncul di hadapannya. Anda memiliki perlindungan selama 3 detik karena evolusi Anda. Anda berhasil berevolusi menjadi skeleton. Peringkat 3, petarung jarak dekat. Anda mendapatkan skill baru, Combat Striker's Bone Armor, level Sanu Kernel, Arrow Arm Guard Form. Perlindungan evolusi telah habis. Skill Swift Draw telah naik ke level 2. Jiang mengepalkan pedangnya, merasa aliran kekuatan baru mengalir dalam tubuhnya. Ia tersenyum kecil, lalu bergumam dalam hati, "Kecepatan ini, kekuatan ini, sempurna. Aku sangat puas dengan hasil evolusi ini." Raja Gunung Beruang, monster besar dengan tubuh kokoh dan mata yang memancarkan kegelapan, meraung dengan amarah. Jiang menatap monster itu dengan penuh percaya diri. Monster raksasa ini, meski memiliki tubuh konstitusional yang kuat, kelemahannya tetap sama, persendian dan lehernya. "Baiklah, mari kita lihat seberapa tangguh dirimu." Bos itu maju dengan cepat, cakarnya yang besar meluncur ke arah Jiang. Namun Jiang dengan lincah menghindar, serangannya memanfaatkan kecepatan dan kekuatan barunya. Tetapi ia menyadari sesuatu. Meski aku telah berevolusi, menghadapi monster ini secara langsung tetaplah berisiko. Untungnya, skill baruku memungkinkan serangan jarak jauh. Ini saatnya mencobanya. Namun, sebelum Jiang dapat menyerang, Raja Gunung Beruang mengaktifkan skill gravitasi mematikan lagi. Jiang merasakan tubuhnya tertarik ke arah monster itu. Gerakannya menjadi sangat terbatas. Skill ini lagi. Jiang bergumam dalam hati. Medan gravitasi ini memang menjengkelkan. Gerakanku terbatasi, dan aku akan jadi sasaran empuk serangannya dalam jarak dekat. Tapi, gravitasi ini juga bisa menjadi keuntunganku. Jiang memanfaatkan gravitasi untuk menembakkan panah tulangnya. Dengan gaya gravitasi seperti ini, mustahil panahku meleset. Ia membidik pandangan bos, menembakkan panah tulang yang tertarik langsung ke tubuh besar monster itu. Saat pandangan monster terganggu, Jiang memanfaatkan momen itu untuk menyerang persendian monster menggunakan pedangnya. Namun tiba-tiba, layar sistem muncul. Peringatan. Raja Gunung Beruang mengaktifkan skill Sandstorm Domain. Medan gravitasi monster itu semakin intens. Semua benda di sekitar, termasuk pohon-pohon besar di hutan, tertarik ke arah monster itu. Jiang terlempar ke udara, tetapi
Ia menggunakan efek gravitasi untuk mendekati monster tersebut dengan lebih cepat. Dengan pedangnya, Jiang membidik leher monster itu. Namun saat serangan Jiang hampir mengenai sasaran, efek gravitasi tiba-tiba menghilang. Jiang kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke tanah. Skillnya berakhir. Tapi, dengan kondisi monster itu saat ini, aku yakin dia tidak akan bertahan lebih lama. Jiang bangkit, siap memberikan serangan terakhir. Namun tiba-tiba, sesuatu yang tak terduga terjadi. Monster itu berbicara, "Player, aku sudah lama menunggumu." Lama sekali, Jiang terpana. Apa? Monster ini bisa berbicara? Dalam pikirannya, ia mencoba mencari penjelasan. Bos tahap awal tidak seharusnya didesain untuk berinteraksi dengan player. Apa yang terjadi di sini? Raja Gunung Beruang melanjutkan dengan suara menggelegar. "Aku ingin memberikan hadiah terakhir Gunung Beruang padamu." Di saat yang sama, layar sistem muncul kembali. Peringatan, Raja Gunung Beruang mengaktifkan skill Thousand Lightning Strike. Hindari serangan ini sesegera mungkin. Petir menyambar dari segala arah, menciptakan kegelapan yang mencekam. Jiang memperhatikan sekelilingnya. Jadi ini skill terakhirnya. Tapi aku kebal terhadap serangan petir, jadi aku tidak perlu khawatir. Sementara itu, Violin yang berada jauh dari tempat pertempuran melihat kilatan cahaya petir dari kejauhan. Ia segera berlari ke arah itu, hatinya dipenuhi kekhawatiran. Tengkorak kecil, jangan-jangan ada yang terjadi padanya. Dia pasti memancing para player itu untuk menyelamatkanku. Aku tidak bisa meninggalkannya. Aku harus menyelamatkannya. Apapun yang terjadi. Setibanya di tempat pertempuran, Violin tertegun. Di depannya berdiri Raja Gunung Beruang, makhluk raksasa yang tubuhnya memancarkan aura gelap, sedang meraung-raung dengan ganas. Di sisi lain, Jiang berdiri dengan tegar, pedangnya berkilauan di bawah cahaya petir yang menyambar-nyambar. Violin berbisik pelan, matanya dipenuhi ketakutan sekaligus kekaguman. Di sisi lain, pemimpin kelompok yang telah kalah online dan segera melapor kepada Guildmaster di markas besar Guild Tiger Hunting. Guildmaster yang bernama Boss Cheng menatap pemimpin itu dengan tajam dan berkata, "Kamu tidak hanya kehilangan wilayah beruang untuk kami, tetapi kamu juga membiarkan seorang pemula menjadi orang pertama yang membunuh bos tersembunyi. Saya baru saja meninggalkan wilayah beruang, dan kalian telah menyebabkan kekacauan besar bagi kami. Tahukah kalian berapa banyak uang yang akan hilang akibat kekacauan ini?" Dengan ketakutan, pemimpin itu berusaha membela diri. "Bos, tolong dengarkan kami. Kami pasti akan menangkap orang itu dan membunuhnya agar dia tidak berani menginjakan kaki keluar kota. Kami akan menjadikan kematiannya sebagai peringatan dan contoh bagi semua orang." Waktu itu, kami hanya ceroboh. Dia sendirian. "Mohon berikan kami kesempatan lagi." Bos Cheng menatapnya skeptis. "Oh, kalian tidak bisa mengalahkan pemain yang bahkan belum mencapai level 10. Apakah itu maksudmu?" Kemudian, dengan suara dingin, Bos Cheng memberi hukuman atas kebodohan mereka. Wilayah beruang tidak lagi penting. Temukan beberapa individu yang dapat diandalkan dan kalahkan pemain pemula itu. Sedangkan wilayah lembah, terus kirimkan bala bantuan ke sana. Perintahnya, "Jangan khawatir tentang hal itu, bos. Semuanya ada dalam kendali kita," jawab asisten setia Bos Cheng. Sementara itu, di Gunung Beruang yang ganas, Violin terlihat sedang marah kepada beberapa summon miliknya yang lambat dalam mengambil item drop dari mayat bos tersembunyi. Mereka mendapatkan hadiah yang melimpah, dan beberapa atributnya meningkat dengan sangat pesat. Violin merasa senang. Levelnya pun naik dari level 9 menjadi level 10. Dan ia mendapatkan banyak uang, serta bahan-bahan berharga. "Aku akhirnya bisa memiliki spesialisasi pekerjaan. Ayo kembali ke kota dan dapatkan spesialisasi itu. Dan jual semua bahan-bahan ini. Kita akan kaya," teriak Violin penuh semangat. Sementara itu, Jiang hanya mengambil item sihir yang dapat meningkatkan kekuatannya. Dalam hati,
Ia berpikir, peralatan sihir beruang ganas ini harganya lebih dari 10.000, tapi ternyata diperlakukan seperti barang biasa. Kapan aku bisa menyingkirkan wanita ini? Meskipun demikian, Jiang tidak bisa menampik bahwa setelah evolusinya, statistiknya meningkat pesat. Lihat saja statistikku, aku jauh di atas bahkan pemain level 15. Dan belum lagi betapa bergunanya skill ini. Satu-satunya kelemahan adalah memerlukan bahan habis pakai. Tapi, mengingat jumlah kerusakan yang ditimbulkan, poin evolusinya pasti sepadan. Namun, ia juga menyadari jumlah poin evolusi yang dibutuhkan untuk evolusi selanjutnya terlalu banyak. Aku hanya mendapatkan 10-20 poin evolusi ketika membunuh monster dengan level yang sama. Kapan aku bisa memaksimalkan poin tersebut? Tapi dia juga benar. Aku harus memilih spesialisasi. Violin memanggil Jiang yang sedang melamun. Kerangka kecil, lihat, ada peti harta karun di sini. Jiang melihat ke arah peti harta karun, dan layar sistem pun muncul. Peti harta gunung beruang yang ganas selamat. Petualang pemberani, kamu telah mengalahkan bos tersembunyi di wilayah beruang. Mohon terima hadiah yang diberikan oleh The Great Wasteland kepadamu. Violin terlihat sangat bahagia melihat peti harta karun itu dan segera ingin membukanya. Saat Violin membuka peti tersebut, ia menemukan sebuah buku skill. Jiang sangat terkejut melihat buku skill itu. Ini buku skill langka untuk semua kelas. Dan skill AOE, Thunder Strike. Apakah itu karena kami mendapatkan pembunuhan pertama? Violin menyadari betapa Jiang sangat menginginkan buku itu. Tanpa ragu, ia memberikan buku itu kepada Jiang. Ambillah, ini untukmu. Setelah menerima hadiah tersebut, Jiang merasa sangat beruntung. Bagus sekali, betapa baik gadis ini. Sepertinya dia tidak berpikir tentang uang seperti yang kukira. Violin melanjutkan, aku membaca deskripsinya. Ini adalah skill yang dapat menyerang banyak monster sekaligus. Setelah kamu mempelajari itu, kita akan bisa bertani monster dengan lebih cepat. Maka aku akan menjadi kaya dengan cepat. Cepat pelajari buku itu, dan segeralah menjadi kuat. Jiang dalam hati berkata, aku menarik kembali apa yang kukatakan tadi. Kemudian, ia mulai mempelajari skill tersebut. Begitu Jiang mempelajarinya, ia mendapatkan kekuatan baru dengan skill Thunder Strike, yang menghasilkan samaran petir yang sangat banyak dan terus-menerus di hadapan pemain, menyebabkan kerusakan AOE yang besar. Setelah mendapatkan skill itu, Jiang tidak sabar untuk mengujinya di hadapan Violin. Setelah dicoba, efek AOE yang dihasilkan sangat luas, namun Jiang merasa belum puas dengan skill yang didapatkannya. Violin, yang tidak mengerti, merasa bahwa kekuatan itu sangat luar biasa dan optimis bisa mendapatkan lebih banyak bahan dengan cepat. Jiang berpikir, kekuatan dari skill ini sangat lemah. Bahkan jika itu adalah skill AOE, jumlah damage yang ditimbulkannya terlalu kecil. Itu benar. Aku bisa menggunakan poin evolusi untuk mengembangkan skillku juga. Padahal poin evolusi juga penting. Namun, sangat penting bagiku untuk meningkatkan kecepatan membunuh monster-monster ini. Ia memutuskan untuk menggunakan semua poin evolusinya untuk meningkatkan Thunder Strike. Dengan ledakan besar, petir berwarna biru melesat dari skill Thunder Strike yang diperkuat Jiang, menciptakan efek luar biasa yang mengguncang seluruh area sekitar. Setelah selesai menguji skill barunya dan merasa puas, Jiang menarik Violin dan membawanya pergi ke suatu tempat. Kenapa kamu membawaku kemana-mana seperti ini? Tidak bisakah kamu menggendongku seperti putri? Tanya Violin sambil tertawa. Sambil berlari dan menggendong Violin, Jiang berkata dalam hatinya, aku akan mendapatkan poin evolusiku terlebih dahulu. Lalu kita akan membiarkan gadis itu mendapatkan spesialisasi pekerjaannya. Aku akan menyapu seluruh wilayah lembah dan menuju kota utama. Di suatu tempat yang tidak jauh dari Gunung Beruang Ganas, sekelompok pemain bersenjata lengkap menunggu kedatangan Jiang dan gadis necromancer yang misterius. Salah seorang anggota kelompok, dengan nada penuh rasa ingin tahu, menyatakan, dulu, bos dan wakil presiden kita
tidak pernah berhasil menemukan petunjuk untuk memicu bos tersembunyi, meskipun mereka telah lama menguasai area ini. Kini, setelah mereka pergi, seseorang berhasil mencurinya dari bawah hidung mereka. Tidak heran jika mereka marah. Seorang pemain lainnya menanggapi, "Tapi, kenapa mereka meminta kita untuk membantu di sini, padahal gunung beruang ganas sudah dilibas habis?" "Benar," seru yang lain. "Mengapa kita harus duduk menunggu di sini?" Dengan tegas, bos kelompok itu menjawab, "Kalian tidak mengerti. Lihat peta ini. Bos tersembunyi tidak pernah muncul kembali. Itulah sebabnya, selain membantu pemain naik level, gunung beruang ganas ini sudah tidak berguna bagi kami. Namun, wilayah lembah berbeda. Di sini masih ada dungeon tersembunyi yang belum terselesaikan. Itulah sebabnya kami dikirim dalam misi ini untuk memberikan bantuan jika kita bisa menyergap pemain itu di sini." Usul salah seorang anggota, matanya berbinar dengan harapan. "Kita bisa menangkapnya dan melaporkannya kepada Guildmaster. Semua perlengkapan dan materialnya akan jadi milik kita. Kita akan kaya." "Bos, bagaimana kamu bisa yakin dia akan melewati tempat ini?" tanya yang lain. "Informasi dari Guild menunjukkan bahwa dia baru saja mencapai level 10. Jawab bos dengan percaya diri. "Pemain yang level 10 biasanya kembali ke kota utama untuk menjalani spesialisasi pekerjaan. Jika dia bersikap mencurigakan, dia pasti tidak akan masuk melalui gerbang utama. Dia akan mengambil jalan pintas menuju gerbang samping, dan salah satu jalur menuju gerbang samping tepat berada di rute kami." Salah satu anggota yang mendengarnya mulai mengerti. "Jadi begitu. Bos, kamu memang siswa berbakat yang mendapat nilai 2/10 dalam ujianmu." Namun, salah seorang anggota kembali bertanya, "Tapi bos, apakah pemain itu mesum?" "Ya," jawab bos, wajahnya mengerut. "Aku juga mendengar rumor bahwa pemain itu adalah necromancer psiko yang beratnya lebih dari 200 kilo. Meskipun levelnya rendah, dia suka mengajak pemain lain dan melakukan permainan aneh yang menakutkan." Dengan ekspresi jijik, bos melanjutkan, "Aku paling benci orang mesum seperti itu. Tapi jangan khawatir, kita sudah datang ke sini dengan persiapan penuh." Necromancer itu tampak seperti penyihir, tetapi ia memiliki kemampuan untuk memanggil pasukan tengkorak yang mampu menyebabkan kerusakan fisik yang signifikan. Kelompok pemain yang mengenakan baju besi berat bersiap dengan ketahanan terhadap serangan fisik. Dan dengan spesialisasi mereka sebagai ksatria, mereka yakin bahwa status ilahi mereka akan menekan panggilan necromancer tersebut. "Ini pasti akan mudah," seru salah seorang anggota dengan semangat. "Tentu saja, aku sudah tidak sabar untuk pergi. Bos, kamu sangat pintar. Kamu bahkan berhasil menipu necromancer sialan itu dengan strategimu." Namun, kegembiraan mereka tiba-tiba sirna ketika sebuah serangan AOE berkekuatan petir menghantam mereka. Cahaya petir berwarna biru menyala terang, mengelilingi mereka dengan ledakan yang mengguncang. Mereka bertanya-tanya dari mana datangnya serangan itu, karena tidak ada tanda-tanda musuh di sekitar. "Ini pasti serangan bos tersembunyi," teriak salah seorang. "Tidak," teriak bos kelompok dengan panik. "Ini adalah serangan dari pemain, seorang penyihir." Serangan itu menghancurkan kelompok tersebut, dan hanya bos mereka yang tersisa terkapar di tanah. Di atas punggung Jiang, Violin duduk santai. Mantel berbulu hitam putihnya melambai lembut tertiup angin dingin gunung. Senyumnya yang cerah saat meneguk ramuan biru yang memulihkan stamina menunjukkan bahwa ia menikmati setiap momen. Tanpa menghiraukan perasaan Jiang, pelindung sekaligus samen setianya, Jiang, yang hanya berupa kerangka dengan mata merah menyala, memandangi Violin dengan penuh kebingungan. "Dia duduk di atas tubuhku seperti aku ini kuda. Kapan aku bisa lepas dari gadis egois ini?" pikir Jiang. Sambil menghela napas dalam hati, meskipun sering mengeluh, Jiang menyadari satu hal. Kekuatan Violin adalah kunci untuk membangkitkan potensi dirinya. Setiap langkah yang diambil Violin untuk melindungi tuannya juga mendekatkannya pada evolusi yang diidamkan. Tiba-tiba,
Violin berteriak, "Hei, kerangka kecil, lihat di sebelah sana." Sepertinya ada mayat dari beberapa pemain nakal. Jiang mendekat dan memeriksa mayat itu. Mungkin mereka terbunuh oleh damage AOE skill Thunder Strike milikku. Tapi, mengapa mereka bersembunyi di semak-semak ini? Melihat lambang di baju mereka, Jiang menyimpulkan bahwa mereka adalah anggota Guild Pemburu Harimau. Mereka adalah paladin dan mengenakan baju besi dengan statistik pertahanan tinggi. Sepertinya mereka sedang menungguku. Aku dengar tanah yang dimiliki Guild Pemburu Harimau tidaklah kecil, tetapi aku tidak pernah berpikir mereka juga memiliki wilayah lembah. Jika aku ingin melewati wilayah lembah dengan aman, aku memerlukan informasi. Violin kemudian menemukan seseorang yang masih hidup. "Woi, kerangka kecil, di sana ada seseorang yang masih hidup. Cepat lihat dan bunuh jika dia melawan." Orang yang tersisa itu adalah bos kelompok. Dalam keadaan lumpuh setelah serangan Thunder Strike Jiang. Dengan merintih kesakitan, ia berpikir, "Aku salah perhitungan. Ada sesuatu yang terjadi pada wanita itu. Itu adalah skill AOE yang sangat kuat. Apa yang terjadi? Tidak ada kesempatan bagiku untuk mendapatkan uang sekarang. Aku harus memanggil bala bantuan." Tanpa peringatan, Jiang menyerang bos itu dengan pedangnya, memusatkan serangan pada lengan orang tersebut. Bos itu tak berdaya dan tidak bisa bergerak. Jiang kemudian melepas semua armor orang itu, dan di balik lapisan besi itu, terlihat seorang wanita berambut merah panjang dengan penampilan yang menggoda, bahkan lebih dari Violin. Violin terkejut melihat bahwa di balik armor itu ada seorang perempuan. "Tunggu, kenapa dia terlihat lebih mesum dari aku?" pikir Violin. "Jiang, apakah kamu benar-benar harus melakukan itu? Itu terlihat sangat aneh." Violin menanyakan perbuatan Jiang. Jiang, yang tidak dapat berbicara, mencoba menjelaskan dengan gerakan tangannya. Namun, Violin segera mengerti. Jadi begitu, mereka bertiga adalah rekan satu tim pemain yang mati sebelumnya. Kamu melakukan itu agar dia tidak bunuh diri atau offline. Wanita yang baru saja dilucuti pakaiannya, yang kini kita sebut Sylvina, berpikir, apa yang terjadi dengan semua ini? Kenapa dia berbicara dengan pemanggilnya? Sial, aku tidak ingin disiksa oleh orang semacam itu. Violin berbicara kepada Sylvina dengan nada intimidasi. "Kau diam saja dan aku akan bertanya. Jawab dengan cepat dan jangan bergerak. Bunuh aku saja. Aku tidak akan pernah mengatakan apapun," teriak Sylvina dengan penuh kebencian. "Aku benci orang mesum sepertimu. Bahkan wanita mesum juga." Violin menjawab, "Sadari posisimu dan jangan membuatku mengulangi perkataan yang sama. Jawab saja pertanyaanku." Namun, Sylvina tetap menolak. "Bahkan jika aku mati kelaparan, atau jika aku melompat dari sini, aku tidak akan mengatakan satu hal pun." Jiang menyadari bahwa ancaman tidak akan membuat wanita itu memberikan informasi yang diinginkan. Violin kemudian bertanya, "Hei, tengkorak kecil, haruskah kita menggunakan rencana B? Pikirkan baik-baik." Jiang menatap tajam ke arah Sylvina, yang merasa riwayatnya akan tamat. "Datanglah, selesaikan saja ini," teriak Sylvina, ketakutan akan nasibnya. Jiang mendekat perlahan dengan tatapan intimidasi. Sylvina menutup matanya, berharap tidak merasakan apa-apa. Namun setelah beberapa saat, ia membuka matanya dan melihat sekantong uang berisi 50 koin silver. Sylvina, yang lebih mata duitan dibandingkan Violin, tergoda oleh isi kantong itu. "Gadis mesum, kamu benar-benar membaca aku dengan baik. Kamu bilang ingin menanyakan beberapa pertanyaan padaku. Aku akan memberitahumu semua yang kutahu." Saat Jiang hendak menanyakan informasi tentang Guild Pemburu Harimau, Violin yang merasa tersinggung berteriak, "Siapa yang di sini lebih mesum? Kamu jauh lebih terlihat mesum dibandingkan aku." Sylvina menceritakan semuanya tentang Guild Pembunuh Harimau. Dia memperingatkan bahwa wilayah lembah adalah tempat yang berbahaya. Dengan nada penuh kewaspadaan, dia berkata, "Tapi jangan terlalu santai. Wilayah lembah itu bukan tempat yang mudah dilewati. Guild selalu menjaga wilayah itu dengan ketat. Aku dengar,
Baru-baru ini ada sesuatu yang terjadi di jantung lembah. Dan sekarang, semua pemain yang berada di atas level 15 telah dikerahkan ke sana. Bahkan, pemain yang biasa berpatroli di perbatasan kini dikirim ke lembah. Tempat itu sekarang aman seperti drum logam. Tidak ada yang bisa melewatinya tanpa terdeteksi. Sylvina melanjutkan. Dan lagi, Wakil Presiden Guild, Viper, pasti ada di jantung lembah. Dia itu pemain level 30 yang sudah melalui spesialisasi keduanya sebagai assassin. Kau, pemain level 10, tidak akan mungkin bisa mengalahkannya. Apalagi kau necromancer, tanpa spesialisasi yang bermain sendirian. Terlalu mudah untuk mengenalimu. Jika kau benar-benar ingin mencapai kota dan menjalani spesialisasi pekerjaan, kau harus memikirkan cara yang aman untuk melewati lembah. Namun, Violin hanya menanggapinya dengan santai, seolah ancaman itu tak berarti apa-apa. Di sisi lain, Jiang mulai merenungkan informasi tersebut. Dalam hatinya, Jiang berpikir, jadi begini situasinya. Jika ini adalah wilayah lembah, maka perubahan aneh di dungeon pasti terkait dengan misi NPC yang diberikan di sana. Wilayah lembah itu berbeda dari Gunung Beruang Ganas. Ia memiliki sistem permainan yang lengkap, termasuk dungeon tersembunyi. Untuk memicunya, pemain harus menunggu misi dari NPC di dalam wilayah itu. Jika misi ini melibatkan guild pemburu harimau, pasti tingkat kesulitannya tinggi. Aku harus mencari tahu lebih dulu sebelum membuat rencana. Tanpa banyak bicara, Jiang meminta Violin untuk memandu mereka ke jantung lembah. Namun, Violin justru berkata dengan nada mencemooh, "Selamat, tengkorak kecil. Kau akan memakai perlengkapan teman-temanmu. Tak ada yang akan mengenali kita." Sylvina terlihat cemas. "Aku tidak ingin dikeluarkan dari guild. Pemain seperti kita, tanpa spesialisasi, tidak akan punya masa depan tanpa guild." Dengan senyum dingin, Violin berkata, "Kalau begitu, aku akan memberimu 1 perak untuk panduanmu." Sylvina mengeluh, "1 perak? Kau bercanda? Kau tadi memberiku 50 perak untuk informasi itu. Sekarang kau ingin membayarku hanya 1 perak?" Jiang, yang tak mau membuang waktu, langsung mengeluarkan koin emas dari kantong Violin dan memberikannya pada Sylvina. Tanpa banyak protes lagi, Sylvina setuju untuk memandu mereka. Dalam perjalanan, Sylvina terus memberikan peringatan. "Ada banyak monster di depan. Kalian harus berhati-hati agar tidak terkepung." Tapi sebelum dia selesai berbicara, Jiang sudah terlebih dahulu membasmi monster-monster itu dengan mudah. Sylvina tertegun melihat kekuatan Jiang. Dengan nada arogan, Violin menyuruh makhluk summonnya yang bernama Kerangka Nomor 4 untuk mengumpulkan material dari monster yang mati. Namun, Sylvina bingung karena Violin tidak memanggil summon baru. Ketika Violin menunjuk ke arahnya, Sylvina baru menyadari bahwa dia adalah Kerangka Nomor 4 yang dimaksud. "Jangan panggil aku Kerangka Nomor 4, protes Sylvina, tapi tetap menuruti perintah Violin. Pertarungan demi pertarungan berlangsung cepat. Monster yang datang silih berganti berhasil dikalahkan oleh Jiang dalam waktu singkat. Bahkan saat Sylvina memperingatkan tentang monster piton besar dan laba-laba permata 6, Jiang menghabisinya dengan mudah. Violin, tanpa ekspresi takut, berkata dengan santai, "Yang ini juga tidak sulit. Kerangka Nomor 4, lakukan tugasmu." Sylvina semakin geram. "Jangan sombong, masih ada monster yang lebih kuat." Tapi sekali lagi, Jiang membuktikan dirinya mampu mengalahkan mereka semua dengan cepat. Dalam hatinya, Sylvina bergumam, "Bagaimana mungkin? Ini tidak masuk akal. Pemain level 10 tidak seharusnya sekuat ini. Dan makhluk summon itu, bagaimana bisa dia punya kemampuan sehebat itu? Apakah dia mendapatkannya dari Gunung Beruang Ganas?" Namun, semakin lama, kekaguman Sylvina terhadap Violin dan Jiang semakin tumbuh. Dia akhirnya mantap memutuskan bahwa mengikuti Violin mungkin adalah keputusan terbaik untuk masa depannya. Setelah menghabisi para monster yang menyerang, suasana tiba-tiba menjadi tegang ketika seorang anak kecil berlari ketakutan, dikejar oleh seorang pria besar. Melihat situasi yang berbahaya,
Jiang segera melompat untuk menolong anak itu dari serangan sang pria. Namun, pria itu tidak terima dan langsung mengayunkan serangannya ke arah Jiang dengan penuh kekuatan. "Dasar orang rendahan!" teriak pria itu dengan nada menghina. "Siapa yang kau panggil orang rendahan? Dan apa-apaan serangan tadi?" Sylvina berkata dengan kekesalan, tidak terima dengan perlakuan pria tersebut. Pria itu mengabaikan Sylvina dan segera mengaktifkan skill terkuatnya. Cahaya merah gelap bersinar menyelimuti tubuhnya, memancarkan aura kegelapan yang sangat pekat. Dalam sekejap, Sylvina meluncur maju dengan kecepatan luar biasa, menyerang pria itu dengan pedangnya. Serangan yang mematikan itu membuat pria itu terpental ke belakang. Setelah pria besar itu dikalahkan oleh Jiang, sebuah item drop berupa sarung tangan baja muncul di tanah. Jiang memungutnya, sementara layar sistem di depannya menampilkan pesan. Player Xiaofeng telah mati. Poin evolusi bertambah sebesar 150. Namun, sebelum Jiang sempat merenungi kemenangannya, anak yang diselamatkannya tiba-tiba bergerak mendekati sarung tangan itu dengan ekspresi penuh ambisi. Anak itu menatap sarung tangan dengan penuh nafsu, lalu berkata dengan nada bercampur ejekan, "Apa kau benar-benar seorang pendekar pedang? Hahaha, senang rasanya bertemu player dari dunia yang sama. Keren, semua peralatan ini sekarang milikku." Ia tertawa sinis sambil mengangkat sarung tangan itu, memperhatikannya dengan penuh kekaguman. "Sialan, ini peralatan Blue Rank," gumamnya sambil menyeringai lebar. Dalam hatinya, ia berpikir, dia benar-benar hebat di penjara, tapi sekarang semuanya akan menjadi milikku. Jiang hanya diam, mencoba memahami tingkah laku anak itu, sementara Sylvina menatap anak tersebut dengan penuh curiga. "Hei, kamu dari kelompok mana?" seru Sylvina dengan nada tegas. "Kenapa aku tidak pernah melihatmu sebelumnya?" Anak itu menoleh dengan santai. "Tidak perlu khawatir soal itu. Wajar saja kalau kau tidak mengenalku." Dengan senyum licik, ia tiba-tiba berlari. "Ayo, ikuti aku," katanya penuh semangat. "Kita mau kemana?" tanya Sylvina, jelas tak percaya. Namun anak itu terus memimpin mereka melewati jalur-jalur sempit dan penuh bahaya. "Lewat sini, jangan sampai tersesat. Kita hampir sampai," teriak anak itu sambil berlari lincah. "Kalian pasti akan terpesona dengan keindahannya. Untung saja kalian semua player dari guild. Kalau tidak, semua usaha kita akan sia-sia." Sylvina, yang tampak semakin curiga, memelototi anak itu. "Oi, siapa bosmu sebenarnya?" tanyanya dengan nada mendesak. Anak itu berhenti sejenak, lalu menjawab penuh percaya diri. "Bosku adalah Ghost Bat." "Ghost Bat?" seru Sylvina dengan nada terkejut. Dia baru-baru ini naik pangkat dan membantu Guildmaster menyelesaikan misi-misi penting. Kenapa dia malah berada di pinggiran seperti ini? Anak itu tertawa kecil. "Hahaha, kami sudah ada di sini berhari-hari. Ini semua berkat tugas yang diberikan bos kami. Kami bisa menghasilkan banyak uang dengan ini." Jiang tetap diam, mencoba memahami situasi di sekitarnya. Namun tiba-tiba, suara jeritan yang mengerikan menggema di udara, memecah ketenangan. "Tolong, bunuh aku. Aku tidak ingin memainkan game ini lagi." Jeritan itu membuat mereka terhenti. Di depan mereka, seseorang tergantung dalam keadaan mengenaskan. Wajahnya penuh penderitaan, tubuhnya kurus, dan matanya kosong. Ia terjebak dalam perangkap, tidak bisa menyentuh layar status untuk keluar dari game. Sylvina tersentak, terkejut melihat adegan mengerikan itu. Tidak jauh dari sana, beberapa player lain terlihat tertancap duri-duri panjang. Tubuh mereka menggeliat, tapi mereka tidak bisa bergerak. Rasa sakit yang terus-menerus membuat mereka menangis dan meratap. Anak itu berbalik, menatap mereka dengan ekspresi bangga. "Bagaimana? Semua perangkat ini aku yang buat," katanya dengan nada puas. "Tolong lepaskan kami. Kami tidak ingin main game ini lagi. Kumohon, bunuh kami saja."
Jerit salah satu player yang terjebak. Namun anak itu hanya tertawa, sementara seseorang dari balik bayangan muncul dengan aura gelap yang menakutkan. Ia berkata dengan dingin, "Ini adalah hunting ground yang aku rancang sendiri." Sylvina, yang sudah sangat marah, menatap orang itu dengan penuh kemarahan. "Kau!" teriaknya. "Apa yang kau lakukan pada mereka?" Situasi berubah semakin tegang. Jiang tetap diam, memandang ke arah anak itu dan orang misterius itu, mencoba memahami niat jahat di balik kekejaman ini. Melihat pemandangan di hadapannya, Jiang menggertakkan giginya sambil berkata dalam hati, "Aku benar. Mereka adalah pemburu player." Matanya menajam, penuh amarah yang ia sembunyikan di balik wajah tenangnya. Seorang anak dengan senyum puas menginjak tubuh player yang terjebak di bawahnya. "Bagaimana menurutmu? Keren, kan?" katanya sambil tertawa puas. "Kami mengambil peralatan mereka, meninggalkan perbekalan, tapi tidak membunuh mereka. Kalau mereka mati, orang lain pasti akan tahu apa yang sedang kami lakukan. Dengan begini, rahasia kami tetap aman." Wajah Sylvina memerah karena amarah. Dengan suara yang menggelegar, ia berteriak, "Beraninya kau menggunakan anak-anak untuk membuat mereka lengah lalu memburu mereka? Apa Guildmaster tahu kau melakukan ini?" Tiba-tiba, dari bayangan pohon, muncul seseorang dengan langkah santai dan sikap meremehkan. "Flower Anaconda, jadi kau akhirnya melepaskan penutup kepalamu," kata orang itu dengan nada sinis. Wajahnya dipenuhi ejekan. "Bukankah kau benci kalau orang lain tahu bahwa kau seorang perempuan?" Orang itu adalah anggota dari tim Ghostbat, dikenal dengan nama Shadow Leopard. Pandangan Shadow Leopard beralih ke Jiang, yang tengah menggendong seorang gadis tak sadarkan diri. Dengan nada penuh rasa ingin tahu, ia bertanya, "Dan itu kelihatannya cukup mahal. Dari mana kau mendapatkan gadis itu?" Namun sebelum ia selesai berbicara, Jiang sudah bergerak. Dalam sekejap, pedang besar Jiang dihunuskan dengan cepat, terarah langsung ke Shadow Leopard. Udara berdesing karena kecepatan gerakannya. Shadow Leopard terkejut, matanya membelalak. Ia segera mundur selangkah dengan wajah ketakutan. "Magic Swordsman, hei, kita ini teman. Aku tidak akan menyerangmu. Kita semua anggota Guild Pemburu Harimau. Kita bersaudara." Namun Jiang hanya menatapnya dingin, tetap mengacungkan pedangnya tanpa sepatah kata. Dalam hatinya, Shadow Leopard panik. Keparat ini, kenapa dia begitu cepat? Dia jauh lebih berbahaya dari yang kubayangkan. Merasa situasinya genting, Shadow Leopard mencoba meredakan ketegangan. Ia berpaling ke Sylvina dengan senyum tipis. "Flower Anaconda, tampaknya kau menemukan anggota tim yang cukup kuat. Dia benar-benar luar biasa." Sylvina melipat tangannya di dada, matanya menyala, penuh ancaman. "Kalau sudah tahu, lebih baik jaga jarakmu," katanya tajam, seolah sebuah peringatan terakhir. Namun di dalam hati, Sylvina berpikir sambil melirik gadis yang digendong Jiang. Gadis ini, dia luar biasa. Meski sedang pingsan, dia masih bisa mengendalikan summonnya. Tunggu, atau jangan-jangan dia cuma pura-pura pingsan? Kalau iya, dia benar-benar licik, tapi sangat bisa diandalkan. Situasi semakin tegang. Jiang tetap diam, mempersiapkan langkah berikutnya. Sementara Sylvina dan Shadow Leopard saling mengawasi dengan tatapan penuh ketidakpercayaan. Di tengah konflik ini, suasana semakin mencekam. Setiap detik terasa seperti bom waktu yang siap meledak kapan saja. Langkah kaki terdengar berat ketika seorang anak berlari tergesa-gesa, menghampiri seorang pria bertubuh kekar dengan aura gelap yang mengintimidasi. "Bos Shadow Leopard, kabar baik. Aku berhasil membunuh petarung itu," serunya dengan wajah bangga. Napasnya tersengal. Namun tanpa peringatan, Shadow Leopard menghantam wajah anak itu dengan keras. "Beraninya kau membanggakan dirimu, dasar sampah. Kau bahkan membiarkannya kabur." Suara dingin pria itu membuat anak tersebut gemetar. "Maaf bos, ini tak akan terjadi lagi."
Jawab anak itu dengan terbata, mencoba menenangkan amarah bosnya. Shadow Leopard hanya mendengus dan mengibaskan tangannya, memerintahkan timnya untuk bergerak cepat kembali ke camp. Sylvina dan anggota timnya yang melihat semuanya dari kejauhan hanya bisa terdiam, tak berani ikut campur. "Hei!" seru Sylvina, melangkah maju ke arah Shadow Leopard. "Apa Guildmaster tahu kau melakukan hal seperti ini?" Pria itu menoleh dengan senyum sinis. "Guildmaster, aku hanya mendengarkan perintah Ghost Bat. Lagi pula, kau juga ditempatkan di sini oleh Shadow Marsh, bukan? Jadi jangan sok bersih." Sylvina mengepalkan tangan, amarahnya hampir meledak. "Jangan alihkan topik. Jawab pertanyaanku." Shadow Leopard terkekeh dengan nada mengejek. "Kau marah hanya karena beberapa anak? Semua yang datang ke lembah ini harus tunduk pada Ghost Bat. Kau pun termasuk." "Apa?" Sylvina tersentak, matanya melebar. Shadow Leopard mendekat, senyum kejam di wajahnya. "Ini tentang dungeon tersembunyi. Jika kau ingin tetap berada di sini, bawalah timmu dan ikuti aku. Ghost Bat sedang menunggumu." Saat mereka tiba di camp, anak-anak yatim terlihat sibuk mengangkat barang-barang rampasan. Salah satu dari mereka berteriak, "Oi, kemarilah. Hari ini banyak barang yang harus dipindahkan." Jiang memandangi pemandangan itu dengan hati dingin. Mereka masih anak-anak, dan mereka sudah dijadikan pemburu dan perampok. Ini bukan misi biasa. Ini eksploitasi yang keji. "Jangan tunjukkan ekspresi seperti itu," ujar Shadow Leopard, mendekati Sylvina dengan nada pelan namun menusuk. "Mereka butuh uang untuk hidup. Ini awal kehidupan mereka." Sylvina mengepalkan tangannya erat, matanya dipenuhi kemarahan. Ia ingin menghajar pria itu, tapi Jiang menyentuh pundaknya, menenangkan. "Jangan terbawa emosi," ucap Jiang pelan. Di dalam camp, tatapan menghina dari para anggota guild membuat suasana semakin mencekam. "Hei, lihat siapa yang datang. Bukankah itu si Flower Anaconda?" seru seorang player sambil tertawa. "Dia wanita cantik, tapi lebih baik menjadi milik Ghost Bat saja, bukan?" tambah yang lain dengan nada merendahkan. Sylvina hanya menunduk, wajahnya muram. Telinganya mendengar setiap cemoohan yang dilemparkan padanya. Jiang, yang berjalan di belakangnya, menggertakkan gigi sambil berpikir. "Sekarang aku tahu." Sylvina membenci eksploitasi karena ia pernah mengalami hal yang sama. Mereka tiba di markas utama dan disambut oleh Ghost Bat. Pria itu bertubuh pendek, gemuk, dengan tatapan menjijikan. Ghost Bat menatap Sylvina dengan seringai puas. "Flower Anaconda, akhirnya kau melepas penutup kepalamu. Kau memang wanita yang paling kusuka. Jadi, bagaimana kalau kau jadi wanitaku?" Sylvina tidak bisa menahan emosinya lagi. "Tutup mulutmu," teriaknya, menendang wajah Ghost Bat dengan kekuatan penuh hingga pria itu terpental. Namun, Ghost Bat hanya tertawa meskipun wajahnya memar. "Pukulanmu membuatku semakin tertarik." "Omong kosong," Sylvina berteriak, menggenggam baju Ghost Bat dan mengangkat tubuhnya dengan kekuatan penuh. Ghost Bat terkekeh sambil menunjukkan sebuah cincin dengan aura gelap. "Lihat ini, aku sekarang adalah tangan kanan Guildmaster. Kau pikir bisa melawanku? Guildmaster tahu semua ini, dan kau hanyalah pion kecil di permainan besar ini." Jiang, yang sejak tadi diam, akhirnya mulai kehilangan kesabaran. Aura pembunuh yang begitu pekat keluar dari tubuhnya, membuat udara di ruangan itu terasa membeku. Ghost Bat menoleh, wajahnya memucat. "Siapa kau sebenarnya?" Jiang tidak menjawab. Dengan gerakan cepat, ia mengayunkan pedangnya, menebas tubuh Ghost Bat hingga pria itu berteriak kesakitan. Namun, Ghost Bat tidak mati. Sebuah cahaya dari cincin di jarinya melindunginya. Melihat itu, Jiang mengejek dalam hati. Jadi dia menggunakan alat penyelamat nyawa. Licik sekali. Ghost Bat mencoba menyerang balik, namun serangan magicnya tidak berdampak pada Jiang. Ketakutan terlihat jelas di wajah Ghost Bat. "Tunggu, jangan bunuh aku."
Kita bisa bekerja sama. Jiang tersenyum dingin. Kau terlalu banyak bicara. Dengan satu serangan listrik mematikan, Jiang mengakhiri hidup Ghost Bat. Tubuh Ghost Bat roboh, dan dari tubuhnya muncul dua item langka, cincin Stone Giant dan cincin misi Lamp Spirit. Jiang memandang barang-barang itu dengan puas. Hadiah yang luar biasa. Namun, Sylvina berteriak panik. Apa kau gila? Kau membunuh Ghost Bat. Guild akan memburu kita. Jiang tidak peduli. Ia keluar dari ruangan dan mulai membantai para player di camp dengan kejam. Jeritan terdengar di mana-mana. Para player mencoba melawan, namun Jiang terlalu kuat. Shadow Leopard muncul dengan wajah pucat. Apa yang kau lakukan? Kau akan membuat kami semua hancur. Jiang menatap Shadow Leopard tanpa belas kasihan, lalu menyerangnya dengan pedang yang dipenuhi listrik. Shadow Leopard tak sempat menghindar. Ia jatuh dengan luka parah. Serang dia! Teriak salah satu player, mencoba menggerakkan kerumunan untuk melawan Jiang. Namun Jiang hanya tersenyum dingin. Kalian semua hanyalah sekumpulan pion. Aku akan menghancurkan kalian semua. Pertempuran berlanjut. Jiang bergerak dengan kecepatan dan kekuatan yang luar biasa, menumpas setiap player yang berani mendekatinya. Sylvina hanya bisa menyaksikan dari balik bayang-bayang, tidak mampu berkata-kata. Malam itu, camp berubah menjadi lautan darah. Jiang berdiri di tengah kehancuran, tubuhnya bersimbah darah. Di matanya hanya ada ambisi dingin. Aku akan terus maju dan mengambil apa yang menjadi hakku. Namun tiba-tiba, salah satu player melangkah maju. Wajahnya tampak tenang, meski tidak terlihat memiliki level yang tinggi. Tapi dari gerakan dan cara menyerangnya, jelas dia berpengalaman dalam pertarungan antar player. Setiap serangannya diarahkan ke titik-titik kritis, lawan, presisi, dan mematikan. Di dekatnya, seorang assassin mendengus kesal sambil berkata dingin, "Diam, waktunya bekerja." Jiang memperhatikan mereka dengan tenang. Matanya tajam membaca gerakan dan postur lawannya. Dalam hati, dia bergumam. Seorang swordsman dan seorang assassin, tak satu pun dari mereka memiliki gaya bertarung yang saling melengkapi. Gaya mereka terlalu ekstrim. Tapi aku punya keuntungan di sini. Atributku menekan atribut mereka. Meski begitu, level mereka cukup tinggi. Aku harus cepat. Keduanya menyerang Jiang bersamaan. Pedang dan belati meluncur ke arahnya dalam koordinasi yang cukup baik. Namun bagi Jiang, serangan mereka terasa lambat, seolah waktu berjalan lebih lambat untuknya. Dalam hati, Jiang menganalisis. Mekanik mereka biasa saja, hanya mengandalkan level. Jika aku terlalu lama di sini, aku mungkin akan kehilangan kesempatan untuk menyelesaikan misi tersembunyi. Tanpa membuang waktu, Jiang mengeluarkan cincin yang baru saja ia peroleh. Sambil memandangi cincin itu, dia berpikir, tatapan Lamenting Lamp Spirit adalah uji coba seleksi. Aku harus mengisi gaze meter dan menyelesaikan misi di lokasi yang ditentukan. Saat Lamp Spirit muncul, level monster di sekitarnya akan naik drastis. Itu akan membuat guild pemburu harimau kebingungan. Mereka akan menyangka bahwa membunuh monster adalah satu-satunya cara untuk meningkatkan gaze meter. Jiang tersenyum kecil, sedikit puas dengan strateginya. Namun, membunuh monster hanya metode terakhir. Pertarungan terus-menerus hanya akan menguras persediaan mereka. Lamp Spirit bukanlah tujuan akhir, melainkan pintu menuju misi yang lebih besar. Aku tidak bisa membuang waktu lagi. Tanpa memberi celah, Jiang menggunakan serangan terkuatnya. Ledakan energi yang dahsyat menghantam para player lawan. Tubuh mereka terlempar tanpa daya. Satu persatu tumbang dengan mudah. Tak ada perlawanan berarti. Mereka hanya bisa memandang Jiang dengan tatapan tak percaya. Sial! Salah satu dari mereka sempat berteriak sebelum tubuhnya roboh. Apa sebenarnya pekerjaanmu? Jiang mengabaikan pertanyaan itu. Dengan dingin, dia bergerak ke arah player yang lain. Assassin itu melompat dengan gerakan cepat dan terlatih, mencoba menusuk Jiang dari sudut yang tak terduga. Namun, Jiang tidak menghiraukannya.
Jiang menusukkan pedangnya tepat ke tubuh lawan. Namun, sesuatu membuat Jiang tertegun. Di balik armor player itu, bukanlah tubuh manusia. Jiang mendapati hanya ada kerangka di sana, sama seperti dirinya. Seketika, suara mengerikan terdengar dari arah yang tidak diketahui. Suara itu berat, dingin, dan penuh intimidasi, menggema di sekitar Jiang. Sekarang giliranmu. Siapa kau sebenarnya? Jiang berdiri mematung, pedangnya tetap terhunus. Napasnya tertahan saat suara itu bergema dalam pikirannya. Pertarungan ini baru saja berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih mengerikan.